Aku di sini mau ngebahas ini tentang debat panasnya Pak Febriansyah sama kuasa hukumnya almarhum Brigadir Joshua, Martin Lucas Simanjuntak. Ih benar ya guys, aku gerem banget lihat Febriansyah ini. Ketika Pak Martin Lucas Simanjuntak mengatakan, jangan-jangan klien Anda yang memperkosa Joshua. Tahu nggak kalian apa jawaban Febriansyah ini? Tahu nggak kalian bilangnya apa? Apa buktinya Anda mengatakan seperti itu? Seolah-olah itu si nenek PC itu ada buktinya gitu loh. Gemes banget aku lihatnya. Pengen kurmas itu mulut Febriansyah itu bener. Jadi kan dia ngomong seperti itu kan. Seolah-olah itu dia minta bukti sama si Martin Simanjuntak. Terus dia jawab Martin Simanjuntak, buktinya ada. Klien Anda menghilangkan barang bukti. Iya, enggak aku di situ. Aku minta sini barang buktinya. Saya bilang gitu tuh. Menghilangkan barang bukti katanya gitu kan. Terus klien Anda tidak mengganti nomor ajudan. Memang iya kan klien Anda swap si sana sini. Ya kan ajudannya kan di pasca pembunuhan kan dia jual. Ini yang ngebuat aku itu emosi tingkat dewa sama si Febriansyah ini gitu kan. Dia pikir orang bodoh, dia main-mainkan ini di pasal sekian ayat sekian dikatakan satu kesaksian korban itu merupakan satu bukti. Masalahnya korban Anda tidak konsisten. Konsistennya dalam berbohong. Ini si Febriansyah ini membuat aku naik pitam juga ini. Mudah-mudahan kamu dengar ini ya Febriansyah. Kamu itu kayak apa aja di situ, kayak nggak ada kerjaan yang lain gitu apa. Segitunya kamu nyari duit. Harga diri cuy. Iya, geram aku dengar omongannya si Febriansyah inilah. Dia nggak punya barang bukti, kamu itu memfitnah sama ini kamu. Kamu bilang Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas HAM aja sekarang merasa di prank biar kamu tahu. Komnas Perempuan lihat itu kualat. Karena akibat kebohongan dia, tahu nggak Komnas Perempuan di rapat DPR diusir kan? Malu, itu kualat dari Tuhan. Tuhan negur dia, hal-hal seperti itu nggak kalian perhatikan. Itu bentuk dari Tuhan mempermalukan dia. Jadi kalian jangan ngasal kalian. Klien Anda si PC tidak punya barang bukti. Jangan kalian ngebuat kita ini marah-marah. Apa bukti si PC dilecehkan? Febriansyah, apa buktinya? Sedangkan si pembantunya yang sok-sok apa itu aja pun siap, tidak tahu. Cuman itu yang ngertinya. Bahkan dia mengatakan yang berani bahkan meraba-raba PC untuk mengetahui PC dingin apa enggak sih Kuat Maruf. Biar kamu tahu tangannya dingin, Bu. Ya dingin lah, orang basah kena air. Nggak mungkin juga dia panas. Orang ruangannya pun juga ber-AC. Orang kena air tergeletak. Ngendap-ngendap katanya. Yang dilakukan Joshua itu udah benar Febriansyah, yang dilakukan Joshua, biar kamu tahu. Udah benar yang dilakukan Joshua, dia lari dari nenek PC. Ternyata ini satu fakta juga loh Febriansyah, biar kamu tahu. Ini satu fakta. Bukan yang kayak kamu maksud itu fakta. Ini fakta, dengarkan baik-baik. Ternyata si PC dan si Sambo tidak tinggal satu rumah. Udah. Mereka sudah lama tidak tinggal satu rumah. Itu merupakan satu fakta bahwa si PC ini kehausan. Bisa jadi anak orang jadi pelampiasannya karena dia tahu Joshua ini anak yang baik. Kalian bilang Joshua ini temperamen. Yang temperamen itu si Sambo. Kalau si Sambo tidak temperamen, tidak mungkin membunuh anak orang. Banyak fakta yang mengatakan Joshua anak yang baik. Buktinya si PC, muji-muji dia. Kalau dia anak yang temperamen, tidak mungkin si PC mempercayakan semuanya ikut urusan rumah tangga ke dianya. Tidak mungkin ikut urusan songketnya. Dianya juga sampai orang ibu-ibu songket memuji dia, sopan sekali. Di mana bukti klaim dan temperamen? Hanya kesaksian-saksian yang dibayar si PC. Si Romer sendiri mengatakan dia takut pada awalnya berubah-ubah BAP. Takut dengan si kakek Sambo. Bisa kamu jelaskan itu Febriansyah? Kalau bisa kamu jangan ini kayak gitu mencela-mencela di situ. Kamu cuma bisa diam-diam gini. Iya, begini ini. Benar yang kamu ucapkan di pasal sekian kalau begini-gini kesaksian korban. Benar kalau si pelakunya masih hidup, bisa mungkin di mob, di setrum untuk ngaku si Joshua, tapi mereka udah meninggal.
Dan masalahnya klien Anda, si PC mengaku korban, dia sendiri menghilangkan barang bukti. Dia sendiri tidak mau diurusi, ngapain ngelapor? Paham sampai situ otak kamu, Febriansa? Kamu itu cuma duit, nggak usah kamu ngeles. Dulu saya buka ini kantor KPK banyak saya tolak. Ya dulu kamu jobnya masih banyak, sekarang mungkin nggak ada. Dulu bayarannya cuma klasteri. Ini si PC hukumannya, ancamannya hukuman mati, bayarannya pasti gede. Kalau nggak kamu mau nyari ini, pamor, biar terkenal kamu. Terkenal buat apa? Pengacara yang nggak membela kebenaran buat apa? Pengacara itu tugasnya apa? Bukan membenarkan kesalahan kliennya, tapi memberikan hak hukumnya. Jangan, kalian udah tahu sebenarnya. Cuma nanti bakal dibuktikan. Kan udah terbukti. Memang udah dibuktikan kok. Semua pernyataan si Romer disangka si Sambo. Disangka apa katanya? Tidak ada dia itu tembak combat bukan HS. Nyatanya faktanya di TKP dia sendiri mengakui dia menembakkan di dinding-dinding ini bukan combat HS. Gimana ceritanya HS itu bisa ke rumah kalau nggak dibawa dia? Nggak ada combat kan? HS. Nah, sarung tangan katanya. Richard Eliezer pun melihat dia pakai sarung tangan hitam. Mau apa lagi kalian bilang? Masih ngeles kalian. Kesaksian korban udah cukup. Masalahnya klien Anda yang mengaku sebagai korban tidak bisa dipercaya. Bahkan kata dia trauma, tidak benar trauma. Ternyata ini yang buat saya geram. Meninggal Joshua tak ternyata 2 hari setelah dia meninggal, katanya kalau nggak salah entah sehari gitulah. Ini nenek PC makan besar loh. Besoknya mengganti buat ajudan. Kan ini klien Anda ini luar biasa jahat ini saya bilang. Memang pantas dia itu mendapat hukuman mati. Kemarin saya bilang nggak tahu lah kalau ada orang naik saya masuk ke kolom komentar saya, cocok hukuman apa mereka Mbak? Saya bilang itu bukan urusan saya hukum. Saya cuma pengen mereka mengakui dan bertobat. Tapi mendengar mereka setelah membunuh orang nggak ada muka bersalah, tenang kayak senang banget. Memang benar-benar ini nggak manusia ini saya bilang, klien Anda ini. Manusia seperti itu yang kamu bela, Febriansa, hanya karena duit. Kita hidup kita nggak kayak kamu, enaknya kayaknya Febriansa. Tapi kita tahu nggak pengen ngelakuin hal sampai sekotor yang kamu lakukan. Bukan nggak tahu kamu itu kebenarannya pasti. Nggak mungkin kamu bego-begokan. Nggak mungkin kamu bilang kamu ini bakal mau dibukti apa yang mau dibuktikan? Kebohongannya terbukti semua. Dia menyuap terbukti LPSK. LPSK kan tidak ada mengapakan asesmen. Nyatanya si PC minta perlindungan sama LPSK. Ada Komnas Perempuan muncul. Berani nggak dia melawan ini? Nggak berani. Hanya di belakang, di balik layar Komnas Perempuan terus. Nanti kita minta rekomendasi dari psikolog. Itu kan orang bayaran kalian. Nggak bisa kita percaya. Karena si PC udah nyuap itu semua. Ada bukti ada? Oh, ada. Bisa kita curiga sama dia. Karena bukan satu dua orang yang mengaku pernah diiming-imingi dia duit. LPSK. Untuk LPSK, orang yang takut akan Tuhan. Mereka punya kuat iman, punya harga diri yang tinggi. Mereka tolak. Nggak seperti kalian. Nggak seperti kamu kok, Febriansa. Jangan kamu bilang, saya geram dengar, tau nggak? Mana buktinya? Kamu minta sama Martin Simanjuntak bukti. Hello, memang kamu pikir kamu punya bukti, Febriansa? Di mana nenek PC itu dilecehkan? Ada buktinya? Kalau ada, kasih. Biar nggak ada darah orang. Masa kami nggak mau keterangan dari si PC? Si PC pembohong. Kayak anak orang idiot apa ngomong sama kalian ini. Nggak ngerti yang dimaksud bukti itu apa. Bukan keterangan si PC. Kalau nenek PC di trauma nggak seperti itu. Kami bilangnya kekerasan seksual. Apa? Kalau memang dia kekerasan seksual, kamu udah dengar sama Mbak yang samping Mbak Du itu ya. Bilangnya apa? Tidak mungkin memang orang yang trauma berani bilang, kamu keluar aja, kamu resign, saya mengampuni kamu. Tapi dia trauma, masa dia takut lagi nyuruh orang. Misalnya gini, dia yang dilecehkan, nih gue nih si Joshua, gue udah ngancam dia, kalau lu berani ngelapor kamu, suami kamu saya bunuh, terus katakan dia trauma karena kekerasan seksual, dia panggil saya datang pulang gitu kan.
Secara kan saya lebih, kalian di sini berceritakan si Joshua yang lebih berkuasa dari Bu PC seolah-olah kan. Masa dipanggil pun saya datang terus dibilang seperti itu. Saya mengampuni kamu, kamu resign, saya mau kasih tahu sama suami saya, kata gitu. Mau memberitahukan sama Pak Sambo, katanya gitu. Sebagai seorang saya mengancam dia, apa semudah itu saya ini? Ya, gak logika kan? Dia kan trauma juga katanya. Berani dia mau berkata seperti itu sama saya. Dan selaku saya orang yang beringas, yang temperamen, kalau memang benar dia takut, kenapa gak di situ aja saya menjawab, berani kamu ya? Masa si Joshua gak ada ngomong gitu? Gak ada kan keterangan dia bilang gitu? Jangan pula nanti nambah. Masa iya kan? Memang kalau dipikirkan tidak logika. Mulut kamu sendiri bilang Febriansa tidak logika kan? Kalau misalnya si Susi melihat dari atas ke bawah, mulut kamu sendiri udah mengakui tidak ada yang logika. Yang dibilang si PC memang keterangan-keterangan yang membela dia pun. Daden mengatakan si Joshua curhat sama dia. Sementara itulah yang mengancam siapa. Sementara orang mengatakan Joshua tidak dekat dengan si Daden. Yang membela si Sambo itu hanya orang-orang yang bisa disuap si Sambo yang tidak punya harga diri kalau saya bilang. Yang bisa dibayar dengan duit. Iya dong, nggak punya harga diri. Kalian dari kasih Tuhan ya Febriansa, hidup berkelimpahan sama Tuhan, hidup megah, nggak berkekurangan. Syukuri, manfaatkan apa yang ada. Masih banyak orang yang lebih susah daripada kalian kayak kami ini. Nggak sampai kayak kalian lah cari duit. Puji Tuhan nggak sampai kayak kalian. Anak orang udah meninggal, kalian fitnah. Sampai datang dari Jakarta, dari Jambi sana loh ke Jakarta. Capeknya berpikir, orang tuanya depresi, tak pernah kalian pikirkan. Biar kalian tahu kejiwaan orang tuanya. Si PC yang berbohong-bohong kalian kesampingkan. Keterangan yang gak konsisten. Memang saya geram sekali, benar-benar. Ini saya geram banget saya melihat jawaban ini. Ada pula seperti ini manusia di muka bumi ini ya. Baru kali ini saya lihat ada kayak gini. Pekerjaan seharusnya mulia jadi tidak mulia hanya karena ini. Amit-amit deh. Amit-amit. Gak heran sih pikir saya ya. Memang kamu udah gak punya job lagi ya Febriansa? Ini banyak nih saya lihat lagi viral ini. Orang bermasalah karena tanah sama mafia tanah, itu aja deh kamu selamatin. Nah, dan kayak gini kamu, dosa besar. Febriansa sama kamu satu tim. Dosa besar kalian, bukan kalian nggak tahu. Kalian tahu kebohongan si PC. Kalian tahu si PC nggak punya bukti. Kalian tahu semua yang dibilang si PC nggak logika. Kamu bilang pasal itu harus bukti itu harus logika. Kamu logika nggak menurut keterangan kamu si PC? Forensik kamu itu yang mana yang mengatakan si PC trauma akut? Logika nggak orang yang trauma mau manggil orang yang, kan kalian bilang dia trauma karena kekerasan seksual. Yang ada dia trauma bukan karena kekerasan seksual. Soalnya dia masih lenggak-lenggak ke mall, makin besar ternyata. Dilaporkan nggak mau muncul ke publik. Tiba-tiba lewat mulutnya Komnas Perempuan bilang ya dia trauma karena kekerasan seksual. Ini kan penyidik yang mengassesmen, penyidik aja nggak berpihak sama keluarga almarhum Joshua karena keluarga almarhum lebih miskin. Kalau si Sambo kan jenderal bintang 2, duitnya banyak dong, rumah di mana-mana. Ya dong, penyidik maulah barangkali nanti kalau lolos jabatan kita naik di si Sambo. Kita berjuang meloloskan si Sambo biar tetap bekerja sebagai bintang 2. Biar kita nanti dapat amplop, dapat jabatan yang tinggi. Manusia gila jabatan kalian semua. Semudah membalikkan telapak tangan ya Tuhan buat kalian. Biar tahu kalian dihempaskan Tuhan kalian dari jabatan kalian. Dan nanti aja si Sambo. Kalian buat pun fitnah sama si Joshua. Biar kalian tahu kalian tuh Daden dan yang membela si Sambo mungkin karena kalian dibayar Susi. Biar kamu tahu, ingat ya Susi, kamu kehidupan kamu di kampung seperti apa? Kamu bekerja sampai meninggalkan anak-anak kamu, pengen hidup enak kan? Mungkin dengan seperti ini pikir kamu cepat enak kamu. Tidak, makin hancur hidup kamu Tuhan buat kalau kamu berbohong ya Susi, biar kamu tahu. Semoga ini keluarga mendengar, hancur hidup kamu dibuat Tuhan. Biar kamu tahu. Kamu jahat luar biasa,
Keterlaluan kamu perempuan, kamu kayak begitu. Ini nih, kalau majikannya nggak benar, sampai ke ART-nya pun nggak benar. Orang yang mendidik si PC, lihat aja itu si PC, ada nggak benar? Pertama kali pengadilan, cara duduknya. Kalau kalian menilai seperti apa gesturnya tubuh si PC? Genit kan? Sama, saya juga menilai seperti itu. Genit. Sekarang aja dia sosok tunduk, sosok gimana-gimana. Berdosa kalian berkata, dosa besar kalian. Semudah memberikan tangan ya Tuhan menghancurkan kalian, itu menunggang langgangkan kalian dari situ. Kalian tahu. Jangan kalian pikir, nggak mungkin. Kita kan punya banyak duit, udah sama lah kan kayak ateis kok kayak begitu. Nggak percaya kalian Tuhan. Kita ini bukan orang suci memang, tapi setidaknya kayak kalian. Semua dosa kalian rangkup. Mata duitan, cinta uang lain masuk. Fitnah, nggak tahu lah membela yang salah. Ih, amit-amit deh. Luar biasa jahatnya kalian. Apalagi kalian si PC. Ih, itu aku pertama dengar, ternyata geram, baru dengar aku loh dari Pak Martin Simanjuntak. 2 hari setelah meninggalnya almarhum Brigadir Joshua, makan besar si PC. Rupanya tiba-tiba dia lapar, ngomongnya dia trauma. Astagfirullahaladzim, ya ampun, dia Tuhan nafil aku. Wih, gak heris Tuhan. Ngeri kali ya, jahat. Wih, jahat kali lah kalian sambung PC. Jahat kalian loh. Jahat kali kalian, jahat sama anak orang. Kalau saya jadi kamu ya PC, kalau memang benar kamu tidak terlibat, suami kamu tahu membunuh orang, seharusnya kita sebagai istri jantungan ya begini. Aduh, kayak gimana lah nanti suami saya ini, gimana lah nanti kehidupannya, aduh gimana lah anak-anak saya nggak tenang, ini nggak. Bahkan dia pula yang mengganti nomor handphone. Untung nggak anak saya, si almarhum Brigadir Joshua PC. Kalau anak saya tadi itu, mungkin saya di pengadilan itu. Kalau kayak saya nih, temperamen nih, saya orang bener nih temperamen. Makanya mau kalian bilang pun si Joshua temperamen, bukan karena orang temperamen jadi mau membunuh kayak kalian, melakukan hal yang nggak benar. Kalau si Joshua orang yang nggak temperamen, orang yang memang benar temperamen, nggak mungkin si Reza mau mendatangi si Joshua ke Jakarta, dia merantau pengen dekat kakaknya. Kalau memang nggak baik, dan berdasarkan info yang saya dapat, ada satu kampung yang di komen-komen saya, mereka itu sangat kompak dari kecil. Artinya Joshua ini kan kakak yang baik. Ya kalau adiknya bisa kompak sama dia, biar kamu tahu. Kalau memang temperamen, tapi yang saya lihat di sini dari tampang wajahnya si Joshua, si Sambo yang temperamen, dari bahasa yang ngomong tembak, yang temperamen itu si Sambo. Kalau dia temperamen kan langsung dilapor aja. Yang temperamen itu si Sambo, biar kamu tahu. Dengar kabar dari kakaknya Joshua, si Yuni, mereka kalau berantem aja mau sampai tembak-tembakan sama istrinya kok. Sampai bisa rumah ini kan. Cuman adiknya Joshua, kakak Joshua Yuni, karena nggak ada bukti, dia enggan menyampaikan persidangan. Nggak kayak kalian Anda. Nggak ada bukti, berani ngomong kayak si Daden, si ini, cuman ngomong kayak itu doang, mulut doang. Nggak ada bukti. Maunya kakak Yuni seharusnya disampaikan aja. Tapi kan memang iya, kalau orang yang bersih ini kan nggak ngerti otak licik. Orang yang kotor yang ngerti otak licik. Macam, nanti siapa yang munculkan? Karena mau terhempit, biar bisa si Sambo bebas ringan ini. Fitnah pun kalian lakukan. Aduh, pengacara apaan sini? Sebagai sarjana hukum, mau sarjana hukum kayak kamu Febriansa, mau sarjana S8 kayak kamu, S doger kayak, S tungtung kayak, es krim kek, yang penting di sini adalah moral. Apapun pekerjaan bisa jadi jelek, segimanapun tingginya sekolah bisa jadi jelek kalau tidak ada moral. Yang kamu lakukan itu bagian dari moral. Kamu berpihak ke tidak yang benar, kamu menutupi kesalahan klien Anda, itu bagian dari moral, attitude kamu, sikap kamu terhadap Tuhan, terhadap Tuhanmu. Kamu pikir walaupun di dunia ini kan Tuhan kan melihat. Jahat banget kalian itu. Sekolah kalian ini. Sedangkan si Patra yang lulusan Essex dari luar negeri, nyerah dia. Mengetahui si PC tukang bohong.
Nggak ada yang perlu dibuktikan dari si PC lagi. Udah jelas semua bukti. Malah si Bapak Martin Simanjuntak yang kamu mintai bukti. Mana buktinya ketika dibilang bisa jadi si PC yang memperkosa si Joshua? Geram aku kamu buat. Kamu minta bukti. Buktinya banyak kalau kamu minta. Itu kan disebutkan Pak Kamarudin, Pak Martin Simanjuntak kan? Menghilangkan barang bukti. Berarti kan dia si pelaku. CCTV. Ganti semua handphone ajudan. Tidak mau melakukan visum. Nah, klien Anda punya bukti nggak dia diperkosa? Punya bukti nggak? Nggak ada, hanya kesaksian mulut dia. Di mana dia kita tahu dia suka berbohong. Orang yang mendapat kekerasan seksual, dia nggak seperti itu. Bahkan karena dia tahu orang yang meninggal, seharusnya saya memang beneran diperkosa ini. Berani karena benar, takut karena salah. Dia ngumpet-ngumpet selama ini tidak mau keluar, ternyata dia karena takut. Oke ya, sekian dari saya. Mudah-mudahan kalian dengerin ya. Nyampe ke telinga kamu Febriansa. Gak usah kamu anggarkan sekolah kamu, gak guna kalau moral kamu gak ada. Oke, sekian ya. Dadah. Teman-teman, kalian bantulah share biar nyampe itu ke orang hebat, orang kaya yang ngaku-ngaku kelas tinggi.